Saya terus melakukannya berulang-ulang, terus-menerus, terkadang tanpa hasil yang dapat dibanggakan, mengecewakan. Namun, sudah tidak ada pilihan, tidak ada jalan keluar, atau malahan, saya hanya tak ingin melarikan diri. Sudah 7 tahun saya mulai menulis, atau lebih, tergantung kapan saya akan memulai syuting. Dan dikala pagi buta saya sudah berada di kedai kopi favorit saya, setidaknya akan memulai sebuah lembaran baru dalam berkarya. Lantaran tak memiliki dasar apa-apa dalam sastra, saya selalu belajar sebisanya, menulis random, melukis sebuah gambar yang tak pernah 100% jadi, hingga menghabiskan waktu menonton video-video para penulis lain. Terkadang hanya itu yang dapat saya lakukan. Ada kalanya juga di masa writer block, kehabisan ide, dialog, hingga kehilangan keberanian untuk kembali menulis. Ini bagaikan bilah bermata dua. Banyak di antara beberapa kisah yang kini saya telantarkan karena kekurangan dalam berbagai hal, baik riset, narasi plot, karakter, dan sebagainya. Semakin lama Anda menekuni sebuah karya, semakin berhati-hati pula Anda di dalamnya. Dalam 2 tahun belakang setidaknya itulah yang saya rasakan. Menulis menjadi menakutkan. Pada dasarnya sebuah cerita hidup. Anda tak akan dapat mengarahkannya dengan tepat sebelum Anda benar-benar memahaminya. Makin lama hal itu pun makin sulit. Namun menyerah tidak pernah menjadi jalan keluar. Tidak, lebih tepatnya Anda hanya tidak ingin, candu. Anda larut di dalamnya. Jadi mari kita kembali di tempat semuanya berawal. Tak mungkin tak akan saya sebutkan. Semua bermula tahun 2017 silam. Dikala itu saya hanya seorang bocah cuni bionora dan ingin menjadi mangaka. Tetapi kenyataan makin menggelisahkan. Saya menghabiskan waktu mencoba menggambar, namun hanya menghasilkan kenihilan. Lantas saya pun mulai menulis, mengambil dari storyboard yang dulunya pernah saya gambar. Ada sebuah cerita yang telah lama saya tulis. Sebuah novel yang berjudul Div, berlangsung selama 30 tahun, berlatar di kota-kota raja dan memiliki 3 tokoh utama. Div yang tak secepat itu saya sebutkan kepanjangan dari namanya, hanya sebuah cerita fiksi yang terkadang teramat menguras emosi bagi saya selaku penciptanya. Itu bukan cerita yang teramat berat hingga membuat Anda sesak. Div hanya kisah slice of life pertumbuhan remaja menjadi seorang pemuda. Ya, tentunya tidak semudah yang kita semua bayangkan. Semoga dapat saya selesaikan. So, as death comes, you almost say, "Okay, baby, it's time. It's good." Mengapa saya harus menceritakan Div? Hal ini berhubungan dengan kemunculan AI baru-baru ini. Bahkan beberapa bulan terakhir ada yang namanya Writer Guild Strike of America. Para penulis-penulis hebat itu yang berasal dari berbagai bidang menuntut agar dibayar dengan gaji yang lebih tinggi. Tak lain dan tak bukan karena jasa penulis mulai tak dibutuhkan semenjak artificial intelligence sering digunakan. Bagi saya seorang penulis pemula hal ini sudah cukup meresahkan. Tak berdaya untuk hari ke depan. Masa depan mulai tampak suram. Menulis yang tadinya memang kegiatan mudah, sekarang menjadi lebih gampang. Siapapun dapat membuat cerita sekarang. Maka saya berjanji pada diri saya sendiri jika setiap novel yang masih dalam pengembangan tak akan mengambil latar tahun 2023 ataupun 2024. Selain Div, ya yang pertama sekaligus yang terakhir. Sudah sampai di mana kita? Saya pun jadi kurang yakin sekarang. Plagiat tidak pernah menjadi jalan yang bagus dalam membuat cerita. Anda dapat menyuruh AI membuat apapun, baik narasi maupun dialog, tapi dia sama sekali tidak paham konsep dasar cerita yang ada dalam pikiran Anda. Sekiranya Anda menggunakan ChatGPT untuk membuat dialog serta narasi, Anda pun mesti menyertakan tokoh, latar waktu, serta tempat, dan referensi acara TV atau novel yang Anda gunakan sebagai panduan. Hal ini tak lain agar atmosfer sebagaimana yang Anda bayangkan dapat tercipta. Namun, apa jadinya dengan jenis cerita non-linear? Ataupun Anda masih berkendala dengan alur cerita selanjutnya? Atau Anda malahan mempunyai ide pada bagian klimaks, tetapi tak punya cara agar cerita saat ini dapat tiba di sana? AI juga akan kebingungan. Dia juga tak akan mengerti dan akan mengoutputkan hasil yang amat sangat formal, sehingga tak sesuai dengan cerita yang Anda inginkan. Silakan dicoba. Sebuah ide orisinal datang bagaikan wahyu.
sebuah petunjuk. Anda tak dengan mudah dapat menemukannya. It comes bursting out of you. Setidaknya itulah yang Charles Bukowski utarakan dalam sebuah wawancara. When you write, your words must go like this. Bim, 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 bim. Each line must be full of a delicious little juice, flavor. They must be full of power. They must make you like to turn a page. Bim, bim, bim. If you try to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife, or your girlfriend, or your boyfriend, or your parent, or to anybody at all, you're not ready. Maaf jika Anda tersinggung karena saya tidak mencoba merendahkan penulis lainnya, melainkan ini hanya sebatas style saya dalam menulis novel. Pada sebuah wawancara penulis terkenal lainnya, Neil Gaiman, beliau pun menyebutkan hal serupa. You had to be willing to do the equivalent of walking down a street naked. You had to be able to show too much of yourself. You had to be just a little bit more honest than you were comfortable with. Kita semua membuat cerita dengan menulis apa yang kita sendiri rasakan. Kepahitan, pilu kesedihan, penderitaan, saya maupun Anda tak dapat memantah hal tersebut. Karena pada kala demikian, kita benar-benar memahami apa yang kita tulis secara keseluruhan. Cara itu akan kita dapatkan bila kita sudah sering membaca. Apabila Anda tak punya waktu untuk membaca, Anda juga tak akan punya waktu untuk menulis. Kemudian kita akan menemukan beberapa persamaan di antara mereka yang telah menciptakan tulisan yang kurang lebih relate dengan kehidupan yang kita jalani. Akhir kata, semuanya terserah pada Anda. Saya hanya berbicara karena ingin menciptakan karya. Tapi Anda juga berbicara dengan siapa saja. Bagi Anda di luar sana, sebagai penulis atau seniman lain yang tertarik dengan video orisinal seperti ini, saya harap kita dapat bertemu suatu hari nanti. Selamat menulis.